Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mahasiswa Universitas Tadulako, jurusan Ekonomi Manajemen. Perkenalkan, nama saya Anugrah Trianggara Putra, Stambuk C20121228. Salah satu tugas yang diberikan ialah membuat podcast. Judul podcast kali ini penulisan laporan dan proposal bisnis. Pengertian laporan. Laporan adalah penyampaian informasi baik secara lisan, tertulis ataupun visual dari seorang pejabat kepada pejabat lain dalam suatu sistem administrasi. Yang pertama, laporan merupakan catatan faktual tertulis yang secara objektif menyampaikan informasi tentang beberapa aspek bisnis. Yang kedua, proposal adalah usulan yang menggambarkan kondisi saat ini dan kondisi yang akan dicapai dengan upaya perbaikan yang rasional. Karakteristik laporan bisnis. Suatu laporan bisnis mempunyai karakteristik. Yang pertama yaitu netral, tidak memihak. Yang kedua objektif, logis dan tidak emosional. Yang ketiga menyajikan fakta, peristiwa, kondisi, produk, perkembangan, masalah, dan lain-lain. Yang keempat, disusun secara sistematis. Yang kelima, memiliki tujuan yang jelas, yaitu membantu pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Yang kelima, umumnya diminta oleh pihak yang memiliki wewenang lebih tinggi. Pengorganisasian laporan. Penyusunan tubuh laporan bisnis dapat dilakukan dengan pendekatan, yaitu 1. Deduktif atau langsung, berarti menjelaskan ide pokok atau rekomendasi terlebih dahulu, menjelaskan hal-hal yang rinci. Yang kedua, induktif atau tidak langsung, berarti fakta-fakta yang ada dijelaskan terlebih dahulu sebagai dasar atau argumentasi ide pokok-pokok atau rekomendasi yang dijelaskan, kemudian pendekatan mana yang digunakan tergantung karakteristik pembacanya. Jenis laporan. Boff dan Thiel 2008 menyatakan di sepanjang karir Anda akan berurusan dengan lusinan laporan, dan laporan tersebut terbagi dalam 3 kategori dasar. Yang pertama, laporan informasional, menawarkan data, fakta, umpan balik, dan jenis informasional lain tanpa analisis atau rekomendasi. Yang kedua, laporan analisis, menawarkan informasi maupun analisis dan juga dapat mencakup rekomendasi. Yang ketiga, proposal, menawarkan persuasi terstruktur untuk penerima internal atau eksternal. Laporan informasional. Laporan informasional memberikan informasi yang dibutuhkan para karyawan, manajer untuk mengambil keputusan, bertindak, dan merespon kondisi yang dinamis di dalam dan di luar organisasi. Laporan informasional merupakan laporan yang paling tidak rumit karena tidak membutuhkan analisis dan persuasif. 4 kategori laporan informasional. Yang pertama, laporan untuk memonitor dan mengontrol operasional. Yang kedua, laporan untuk menerapkan kebijakan dan prosedur. Yang ketiga, laporan untuk menunjukkan pemenuhan kewajiban. Yang keempat, laporan kemajuan dokumen. Laporan untuk memonitor dan mengontrol operasional, memberikan umpan balik dan jenis informasi lainnya untuk pengambilan keputusan. Rencana, menetapkan ekspektasi dan panduan tindakan langsung pada masa mendatang. Laporan operasional memberikan umpan balik untuk fungsi organisasi yang sangat bervariasi termasuk penjualan, persediaan, pengeluaran, pengiriman, dan sebagainya. Laporan kegiatan personil memberikan informasi sehubungan dengan pengalaman individual sewaktu melaksanakan tugasnya, fungsinya sebagai mata dan telinga perusahaan. Laporan untuk menerapkan kebijakan dan prosedur. Laporan untuk menerapkan kebijakan dan prosedur merupakan sarana paling umum untuk menyampaikan panduan, menyetujui prosedur dan keputusan organisasional lainnya. Laporan kebijakan dan berupa buku saku yang berisi manual kebijakan. Laporan posisi jabatan adalah jenis khusus dari laporan kebijakan yang memberikan garis besar posisi resmi eksekutif individual terhadap isu yang berdampak terhadap keberhasilan perusahaan.
Laporan untuk menunjukkan pemenuhan kewajiban. Memberikan informasi untuk diperlihatkan kepada para regulator atau pihak berwenang lain bahwa perusahaan memenuhi persyaratan formal. Laporan pemenuhan kewajiban terhadap berbagai jenis regulasi pemerintah. Laporan pajak penghasilan, laporan penggunaan tenaga kerja asing, laporan penggunaan bahan yang berbahaya, laporan kecelakaan kerja, laporan PHK. Laporan kemajuan dokumen. Memberikan informasi kepada para manajer, investor atau pelanggan, informasi tentang kemajuan proyek dan kegiatan lain. Laporan pendahuluan mencakup persiapan suatu proyek, hasil yang diharapkan dan metode pelaksanaan. Laporan perkembangan berisi uraian perkembangan pelaksanaan proyek secara berkala. Laporan akhir, laporan mengenai akhir pelaksanaan proyek. Strategi organisasi laporan informasi. Laporan informasional dapat mencakup laporan yang sangat positif, peningkatan penjualan, laporan netral, atau laporan pemantauan, laporan yang sangat negatif, atau tingkat kepuasan pelanggan yang rendah. Karena laporan informasional memfokuskan penyampaian data dan informasi yang langsung, maka pendekatan langsung menjadi umum. Lazimnya, laporan informasional menggunakan topik organisasional yang mengatur materi menurut salah satu topik yang berikut: perbandingan, bagian, kronologis, geografi, kategori. Laporan analisis. Laporan analisis, laporan yang menyajikan fakta, menganalisis dan menafsirkan, kemudian mengambil kesimpulan dan memberi rekomendasi. Laporan analisis tidak hanya sekadar mengirim informasi, tetapi juga mempelajari situasi atau masalah dan merekomendasikan solusi. 3 kategori laporan analisis: laporan untuk mempelajari peluang, laporan untuk menyelesaikan masalah, laporan untuk mendukung keputusan. Laporan untuk mempelajari peluang menjelaskan kemungkinan risiko dan penghargaan karena memilih melakukan tindakan tertentu. Setiap peluang bisnis mengandung beberapa derajat risiko dan juga menuntut berbagai keputusan dan tindakan untuk mengambil peluang tersebut. Laporan analisis pasar digunakan untuk menilai kemungkinan keberhasilan produk baru. Laporan penelitian dapat digunakan untuk memeriksa aspek tertentu dari keputusan yang diajukan. Laporan untuk menyelesaikan masalah menganalisis masalah sebagai pilihan dan menyarankan solusi. Laporan pemecahan masalah mempelajari mengapa sesuatu tidak berjalan sebagaimana mestinya, bagaimana cara membenahinya. Laporan analisis kegagalan mempelajari peristiwa yang terjadi pada masa lalu dengan harapan untuk mempelajari cara menghindari kegagalan yang sama pada masa mendatang. Laporan untuk mendukung keputusan menilai kebaikan suatu keputusan masa lalu atau masa mendatang. Laporan kemungkinan diperlukan ketika para manajer perlu mendalami pencabangan keputusan yang akan mereka buat, seperti mengganti agen iklan atau mengganti materi yang digunakan dalam proses manufaktur. Laporan penilaian yaitu menilai keputusan yang telah. Strategi organisasi laporan analisis. Sebelum memilih strategi organisasional, pertimbangkanlah kemungkinan reaksi penerima. Penerima yang reseptif. Ketika yakin penerima menyetujui solusi yang ditawarkan, maka gunakan pendekatan langsung yang memfokuskan pada kesimpulan dan rekomendasi. Penerima yang skeptis. Manakala yakin penerima tidak setuju atau bahkan bersikap bermusuhan, gunakan pendekatan tidak langsung yang fokus pada alasan di balik kesimpulan dan rekomendasi. Proposal. Proposal merupakan kategori khusus dari laporan yang menggabungkan pemberian informasi dan komunikasi yang persuasif. Meskipun format khusus untuk proposal tak terhitung jumlahnya, semua itu dapat dikelompokkan ke dalam 2 kategori umum. Proposal ditulis bisa karena permintaan penerima maupun proposal yang tidak diminta. Proposal internal. Proposal internal digunakan untuk meminta keputusan dari para manajer dalam organisasi. Proposal internal terdiri 1. Proposal pendanaan yang meminta dana dan dukungan manajemen terhadap proyek baru.
2. Proposal proyek umum yang meminta izin untuk mengambil tindakan atas proyek khusus. Proposal eksternal. Proposal eksternal digunakan untuk meminta keputusan dari pihak di luar organisasi. Proposal eksternal mencakup 1. Proposal investasi yang meminta pendanaan dari investor eksternal. 2. Proposal dana bantuan yang meminta dana dari badan pemerintah dan organisasi pemberi sponsor lainnya. 3. Proposal penjualan yang menganjurkan solusi individual pada calon pelanggan dan meminta keputusan pembelian. Strategi organisasional proposal. Sebagaimana laporan informasional dan analisis struktur proposal tergantung apakah penerima mengharapkan proposal itu dan yakin diterima. Pendekatan langsung digunakan bila masalah dan solusi sudah dikenali dan telah ditetapkan di RVP. Menekankan pada rekomendasi. Pendekatan tidak langsung dipakai jika proposal tidak diminta, yaitu menekan pada argumentasi. Syarat laporan yang efektif. Berorientasi pada penerima, logis, fokus, dan mudah diikuti. 2. Jelas dan lugas, uraiannya mudah dimengerti dan tidak memberi peluang timbulnya multitafsir. 3. Akurat dan lengkap dalam arti mengandung semua data yang relevan dan diperlukan. 4. Tepat waktu, karena laporan akan berkurang bahkan hilang manfaatnya apabila disampaikan melampaui waktu yang telah ditetapkan. 5. Disusun secara jujur, objektif, dan transparan kapanpun informasi negatif harus disampaikan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.